A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda ini rahmati Allah, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, mata jahat itu nyata. Dan jika ada sesuatu yang melampaui ketetapan atau ketetapan ilahi atau qadar atau al-qadar, itu akan menjadi mata jahat. Itu diambil dari hadis riwayat Muslim nomor 2188. Dan hari ini sebelum terlambat ya kita bahas dulu dan kita lebih mengerti lagi apa sih yang dimaksud dengan mata jahat ini. Kita ambil tema yang luar biasa. Temanya adalah menghindari menghindari diri ain, menghindari dari ain ya. Menghindari Susah ya. dari Menghindari ain. dari ain. Menghindari dari ain. Iya, menghindari dari ain dan gangguan jin. Masya Allah. Apa sih ribet banget? Karena kan mau ngomongin masalah jin jadi udah grogi duluan kita ya kan. Tapi ini Masya Allah luar biasa ya. Bicara masalah tentang penyakit ain ini banyak orang yang belum paham nih. Tapi bicara masalah tentang penyakit yang jauh lebih berbahaya dan mematikan ini. Atau bisa dibilang dengan penyakit ain dan jin ini ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dan sebetulnya dari mana sajakah penyakit ain dan jin itu datang. Sehingga mohon maaf sebelumnya bersarang di dalam tubuh. Ustadz Maulana mohon izin penjelasannya. Iya baik. Bapaknya jin ya enak aja. Izin Ustaz Faizar. Faizar mah vaksin. Oh iya. Ustaz Faizar sama Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah tabarakallah. Hari ini hari-hari terakhir di tahun 1443 Hijriah. Tepatnya hari ini tanggal 27 Zulhijjah. Berarti hari Jumat, catat ya. Hari Jumat sesudah asar zikir doa. Menjelang maghrib kita baca doa akhir tahun. Kemudian nanti setelah maghrib kita baca doa awal tahun. Catat ya, ingat. Dan alhamdulillah makasih banyak tim Islami Tinda yang mengangkat tema hari ini. Bahkan yang di rumah pasti harus nonton semua, ajak semua. Jangan sampai saling menyalahkan. Jangan sampai saling menuduh. Karena bisa jadi, mohon maaf ya, tanpa menggurui hanya mengingatkan. Bisa jadi rekayasa setan, bisa jadi perbuatan jin yang membuat ada orang sakit dan sebagainya. Sehingga kita saling menyalahkan. Dan mohon maaf kita harus, tadi bagus tadi Mas Fadli membahas tentang gimana kita menjaga diri dari penyakit ain. Karena kalau ditanya dari mana dia bersarang itu? Karena dari pandangan yang dihadirkan iri dan dendam. Jadi hati-hati ketika ada yang memandang, melihat anak pun bisa jadi orang yang mencintai pun bisa membuat anaknya kena ain yang bersarang dari pandangan matanya. Makanya diusahakan kita tidak memuji anak tapi memuji Allah. Karena bisa jangankan anak manusia, benda-benda pun kendaraan pun bisa jadi rusak. Bahkan binatang peliharaan kita bisa jadi mati karena kena ain. Kayak kambing saya. Pernah di-upload sosial media? Enggak juga. Kan banyak liatin. Oh GR amat sih itu yang punya. Kalau sore-sore kan saya. Itu dia salah makan. Pulang pulang. Itu dia salah makan pasti. Dan apalagi manusia itu mohon maaf masuk pada dirinya setan itu sampai kemana? Ke pori-porinya. Iya masuk makanya kita berpuasa supaya mengecilkan tempat jalurnya setan. Sehingga orang berpuasa itu Masya Allah tabarakallah
juga bisa menghalangi masuknya setan kemana-mana sehingga bisa mengendalikan diri. Dan mohon izin tanpa menggurui, ayo. Ada orang bisa jadi, maaf tanpa menggurui, bisa jadi kerasukan kemasukan karena jarang mengingat Allah. Kebanyakan termenung. Makanya kita bertaus, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti kan akan kita bahas nanti solusi-solusinya makanya nonton sampai akhir Islam Tindak. Lalu mohon maaf jangan pernah memamerkan, membanggakan karena bisa jadi pandangan orang itu kita tidak tahu. Tiba-tiba dari pandangan itu dibawa oleh setan untuk jadi iri hati dan dendam. Jadi intinya ain ini timbul dari mata intinya, dari mata. Dari makanya penglihatan ya. Penyakit mata. Ain. Beda lagi dengan jin, nanti kita bahas lebih lanjut. Karena kan hari ini kita bahas ain dan jin ya. Iya. Ini Masya Allah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya akan mengajak jamaah untuk melihat sebuah foto seseorang yang terkena ain. Ini nih tayangannya nih. Foto yang coba kita kasih lihat. Nah, ini dia salah satunya, sebab paling banyak menyebab kematian adalah umatku adalah setelah takdir Allah adalah ain. Ini dari hadis riwayat Al-Bazar. Ya, jadi ain ini nggak main-main. Orang yang darinya ganteng mungkin suka upload di sosial media, ya, pamer-pamer kebagusan badannya, ototnya. Kita takut juga nauzubillah min dzalik. Nanti ini jangan lupa nih, ini hari ini juga kita kedatangan alhamdulillah ya, ada guru kita Ustadz Muhammad Faizar. Ini wah, senang banget bisa mampir sini Ustadz. Pasti Assalamualaikum. banyak yang nanya nomor teleponnya. Oh iya, mic-nya boleh dipakai Ustadz? Iya. Nah, Ustadz Faizar nih izin nih, kita bicara masalah tentang orang yang suka upload foto di sosial media. Katanya ini bisa membuat orang terkena ain. Tapi apakah ada tanda-tandanya kalau seandainya orang ini ternyata iya saya kena ain, jangan-jangan nih kok begini ya, kok begitu, biasanya gak pernah begini, apa gara-gara kemarin habis upload foto yang ini. Nah ini ada penjelasannya gak untuk itu? Mohon izin penjelasannya, silakan tafadhol. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ya, jadi terkait tentang ciri-ciri ketika seseorang itu terkena ain, ada beberapa penjelasan dari para ulama, termasuk yang sudah ada di dalam hadisnya Nabi SAW. Pertama, orang yang kena ain, dia rasanya seperti orang yang meriang, ya, seperti orang yang meriang, kayak masuk angin gitu, tubuh langsung lemas, dan khususnya sakit dan nyeri-nyeri di area sendi. Biasanya sendi bawah, dari pinggul sampai ke bawah. Ya, jadi sehingga dia kalau mau jalan itu rasanya berat dan juga tidak bergairah. Kemudian dia itu lebih cenderung pengennya tidur terus, lemah, lesu, ya. Kemudian berat badan langsung turun secara drastis, langsung drastis turunnya. Ini seperti hadis ketika Rasulullah SAW mengunjungi Asma binti Umais radhiyallahu anha. Ketika itu beliau melihat keponakan-keponakannya, yakni anak-anaknya Ja'far, mereka bertubuh kurus, ya. Walaupun makannya banyak tapi tubuhnya kurus terus. Enggak susah gemuknya gitu. Nah, maka kata Asma binti Umais ini terkena ain, makanya disuruh langsung diruqyah. Kemudian berat dan juga nyeri di area sini, di tengkuk, rasanya panas, berat. Kepala itu seringnya seperti terikat di sini, di belakang telinga ini. Kemudian mata juga menjadi berat sekali. Kemudian perubahan yang sangat drastis pada emosi. Ya, dari yang tadinya dia ceria menjadi pemurung, murung sekali, pemarah, kemudian menjadi sedih yang luar biasa hingga depresi. Yang tadinya dia itu rajin bersekolah, misal kalau anak-anak tiba-tiba prestasinya turun, hilang fokus dan susah untuk menghafal. Kemudian yang tadinya dia itu rajin beribadah, rajin ikut kajian, menjadi sangat-sangat futur. Dia jadi malas beribadah, malas untuk sholat, bahkan untuk berzikir pun dia itu sangat berat. Ini ciri-ciri dari orang yang kena ain. Dan ciri lagi orang itu kena ain atau hasad, atau nafas dan nadhrah, karena ada banyak jenisnya ain itu tergantung nikmat mana yang dia pamerkan, atau yang dikagumi oleh banyak orang. Kalau misalnya dia pamer harta kekayaan, hartanya langsung ludes. Dia jadi malas-malesan berdagang. Kalau dia yang dia pamerkan adalah karirnya, tiba-tiba karirnya anjlok. Orang Jawa atau orang Indonesia bilang ditutup auranya. Padahal bukan ditutup auranya,
bisa jadi kena ain atau bisa jadi kena hasad. Karena sering upload Sosial media. di sosial media, entah itu karirnya kah atau apanya kah. Sehingga carut marut keadaannya. Demikian juga kalau misal yang dipajang adalah foto bersama keluarga atau mungkin anak-anaknya itu bisa kena sehingga anaknya itu jadi nangis terus-menerus, rewel di sepanjang malam tanpa ada sebab-sebab tertentu. Kemudian cekcok, ini cekcok antara suami istri dengan sebab-sebab yang kecil, belum tentu itu sihir. Belum tentu juga kena gangguan jin nasab, bisa juga karena ain, ya. Karena ain, karena hasad atau karena nafas. Nah, itu bisa jadi karena hal-hal tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ini kita baru bicara tentang ciri-cirinya ya jamaah ya. Nanti kita coba mencari solusinya masing-masing dari setiap permasalahan. Jadi Pak Izar, minta tolong di Mas Fadli ada ciri-cirinya enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Ada kan? Ustadz Maulana tadi tengkuknya, kakinya jalannya terus males pengen tidur. Bersendian Ini Ustadz gitu ya. Iya, itu Ustadz Maulana. Itu bukan karena ain, Apa? itu karena faktor Oh, saya pikir karena kebanyakan main. Terima kasih banyak Ustadz Faizar, Masya Allah ya. Kita lanjut lagi nih jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Coba kita bedakan dulu antara bicara masalah tentang penyakit ain dan juga kena jin. Dan kalau kita berbicara masalah tentang orang yang suka berzikir pagi petang. Nah ini katanya insya Allah bisa terhindar dari jin Ustadz Syam ya. Insya Allah. Nah, tapi tidak bisa terhindar dari yang namanya penyakit ain. Bener gak? Subhanallah. Nah, coba dijelasin, mohon izin. Penjelasannya silakan, tafadhol. Tapi mohon izin Ustadz Faizar, terima kasih sudah datang di Islam itu Indah sehingga memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia, masyarakat Islam itu Indah, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita umatnya oleh-oleh. Salah satu di antara oleh-olehnya adalah doa-doa yang menjadi wirid kita setiap hari, menjadi zikir pagi dan petang kita. Namun ternyata di antara doa-doa tersebut kita senantiasa membaca dihindarkan daripada segala jenis gangguan. Jenis gangguan itu daripada jin dan manusia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Salah satu di antara doanya adalah doa tersebut. Dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard. Tidak ada kemudaratan yang bisa menimpa daripada langit dan bumi ya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka insya Allah dengan rutin membaca doa ini akan terhindar daripada jenis kejahatan di antara bumi dan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada surah-surah penangkal sihir seperti ayatul kursi, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, surah Al-Ikhlas yang dibaca sebelum tidur. Itu semua modal kita bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh kalau begitu Ustaz, alhamdulillah amanlah hidup kita ini. Ternyata di antara gangguan jin ada juga yang namanya penyakit ain. Yang mana para sahabat pun ada yang terkena gitu ya. Para sahabat pun ketika melakukan perjalanan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang pada saat itu ia mandi di perjalanan tersebut. Kalau di sana dulu mungkin dalam perjalanan nggak ada bilik-bilik gitu ya, mungkin jauh mandinya gitu. Pergi ke suatu sumur kemudian mandi bersih-bersih, dia membuka pakaiannya. Lalu seorang sahabat yang lain Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an melihatnya dengan memuji. Tidak pernah saya lihat kulit seperti ini. Bahkan laki-laki ini kulitnya mengalahkan kulit perempuan. Subhanallah. Dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Lalu Nabi SAW dilaporkan ada seorang sahabat yang terjatuh pingsan. Ditanyakan kenapa ia terjatuh pingsan? Pada saat itu ia sedang mandi. Lalu ia terjatuh pingsan. Maka Nabi SAW memanggil para sahabat yang lain dengan bertanya, adakah di antara kalian yang melihatnya mandi pada saat itu? Lalu memujinya berlebihan. Bahwa engkau sedang membunuh saudaramu. Berarti apakah sahabat ini tidak pernah berzikir? Berzikir. Dia dekat dengan baginda Nabi SAW. Seperjalanan dengan baginda Nabi SAW. Tapi masih bisa terkena yang namanya penyakit ain. Bahkan dari saudaranya sendiri. Begitu berbahayanya sebuah
yakni pujian tanpa didasarkan pujian kepada Allah terlebih dahulu. Begitu berbahayanya sebuah pandangan mata jikalau diiringi dengan iri dan dengki. Maka orang yang berzikir saja masih bisa terkena, apalagi mereka yang meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat saja dengan Allah Subhanahu wa taala masih bisa terkena sihir. Kurang dekat apa baginda Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala? Namun turunnya surah Al-Falaq disebabkan karena Nabi SAW pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi. Kurang dekat apa Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad? Namun ternyata masih ada juga yang iri dengki terhadap baginda Nabi SAW. Maka orang yang dekat saja dengan Allah masih bisa terkena gangguan jin dan juga terkena penyakit ain, apatah lagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari tingkatkan zikir kita, mari tingkatkan zikir pagi petang kita sehingga bukan hanya terhindar tapi juga mendapatkan kebaikan. Orang yang dekat dengan Allah ini kan selalu yakni mendapatkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dekatkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Mas Jadi saya Fadli. lagi ngeliatin foto anak saya nih lucu-lucu banget, masih kecil nih. Gak kerasa waktu itu cepet banget jalannya ya. Masya Subhanallah. Allah. Hati-hati Mas Fadli. Kenapa hati-hati kan lihat anak sendiri. Hati-hati anaknya terkena ain. Loh kok bisa? Bisa, Astagfirullahaladzim. bisa ke siapa saja loh ain itu. Yang bener Ustaz Syam. Ya iyalah. Anak kecil juga bisa kena. Ada anak kecil yang kena. Aduh serem juga ya. Jangan kasih lihat ah. Terkena ain. Anak saya enak aja mau lihat-lihat. Ya. Jamaah Islam itu Indah yang di rumah. Jangan kemana-mana ya. Kita akan minta penjelasan setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak. Jangan terkena ain.